yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu. Kehendarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gadun yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera, lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Selamat pagi Bapak, Ibu, pemuda remaja, anak-anak, opa, oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita. Ibadah kita hari ini, Minggu 13 Maret 2022 di GKI Bogor Baru dan bakal Jemaat Sentul dilaksanakan secara online. Tema ibadah hari ini berarak menuju hidup sejati dengan firman yang diambil dari Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 dan dilayani oleh Saudari Irene Krisanteme Rohanpea. Saudari Irene adalah sebagai tenaga bantuan pelayanan bakal Jemaat Sentul, pengisi pujian dalam ibadah, vokal grup Prayer Voice. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagai berikut. Demikian penekanan warta jemaat Minggu 13 Maret 2022. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak.
2 lilin sudah dinyalakan, pertanda kita sudah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dengan bersyukur atas tuntunannya bagi kita, kini marilah kita menaikkan pujian bagi Dia yang layak kita sembah dan agungkan. Sungguh kerajaan Allah di bumi tegak, Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaga. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaunya lepas dari nista dan sara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Umat yang dikasihi Allah, mari kita bersama memulai ibadah kita dengan suatu kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kita dahulunya sudah mati karena dosa dan hidup mengikuti jalan dunia ini. Kita hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia mau supaya kita sepenuhnya menyerahkan hidup kepadanya. Namun, seringkali kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan daripada kesediaan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami, ya Tuhan. Kami sadar bahwa kadangkala kami gagal untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kami mementingkan diri kami dan kenyamanan serta keamanan sendiri. Kasihanilah umat-Mu ini, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah belas kasih-Mu agar kami beroleh hati yang baru yang selalu tertuju pada kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak dapat kami pahami caramu menjawab cerita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan rasa. Tangan-Mu yang luka disalib meraih, merangkul serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat hidup berkarya di dalam sentuhan tamat. Lawatlah umat-Mu, ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Mari umat kita bersama bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Dengarlah berita pengampunan yang melegakan kita semua, yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai 19a, berseru demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagi kita. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Mari kita menyanyikan Yesus Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel,
juga memikul salib itu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri, Raja Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Umat dipersilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama Bapak Ibu yang beribadah secara onsite bertugas di gereja maupun kita semua yang ada di rumah, kita menundukkan hati dan juga diri kita di hadapan Tuhan untuk Tuhan layakan menerima tuntunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih karena dalam segala keterbatasan yang kami miliki, Tuhan bersedia untuk merengkuh kami. Dan kalau saat ini kami datang beribadah kepadamu, Bapa, kami mengkhususkan waktu ini untuk sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah ketundukan kami di hadapan-Mu ya Allah, boleh Engkau kuduskan menjadi bentuk ketaatan kami sebagai pengikut Tuhan yang setia. Biarlah firman Tuhan ini juga ya Bapa boleh menegur kami pribadi lepas pribadi, boleh memperbaharui langkah dan pikir kami. Dan juga kiranya ya Bapa dalam proses pembaharuan itu, firman-Mu sajalah yang senantiasa boleh membimbing kami. Sehingga dalam langkah-langkah yang kami jalani ke depan, kiranya itu menjadi pandu kehidupan kami untuk berarak menuju hidup yang Engkau kehendaki. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Pandu kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut penuturan Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 berbunyi demikian. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah penuturan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berarak menuju hidup yang sejati. Demikian tema perenungan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita gumuli di Minggu Prapaskah kedua ini. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi berarak adalah berjalan bersama-sama, beriringan, atau kalau di masa kini Bapak Ibu, ketika liburan, ketika ada kesempatan untuk jalan-jalan dengan keluarga besar, kata berarak ini setara dengan konvoi, tidak saling meninggalkan, setia, tiba di tujuan yang bisa dinikmati bersama. Nah, apa kaitannya antara berarak atau konvoi dengan bacaan Injil kita pada kesempatan Minggu pagi ini? Injil Lukas pasal yang ke-13 secara garis besar Bapak Ibu, jika kita cermati dari ayatnya yang pertama yang judul perikopnya ditulis dosa dan penderitaan, sampai yang bacaan kita ayat 31-35 sesungguhnya memuat pengajaran Tuhan Yesus mengenai gambaran kerajaan Allah dan bagaimana kira-kira hidup berkenan di dalam iman kepadanya. Jika ayat 1-30 Bapak Ibu lebih banyak menyoal jawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan langsung dengan Tuhan Yesus, maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bacaan kita di ayat 31-35 tidak demikian. Seperti yang kita baca bersama diceritakan di situ dimulai ayat 31 bahwa pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus. Orang-orang Farisi yang biasanya kita kenal sebagai musuh Yesus atau pihak-pihak yang tidak setuju dengan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus diceritakan mendapatkan himbauan, saran dari orang Farisi supaya Yesus meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Sebab perhatian Herodes mulai terarah kepada Yesus. Ini bisa kita baca di Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 7-9. Tertulis di sana Lukas 9 ayat 7-9 dengan judul perikop Herodes dan Yesus, gitu ya. Dikatakan bahwa Herodes penasaran sama Tuhan Yesus, dan saking penasarannya pada akhirnya Herodes hendak membunuh Tuhan Yesus sebab disangkakan bahwa Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal kepalanya lalu kemudian bangkit, atau mungkin bahkan Elia. Nah loh Bapak Ibu, karena disangkakan orang lain, Tuhan Yesus dikejar-kejar hendak dibunuh. Dan dari antara sekian banyak orang Farisi yang membenci Tuhan Yesus, menariknya di dalam bacaan ini beberapa orang Farisi itu justru sungguh berniat untuk menunjukkan ekspresi solidaritas dan simpati terhadap Tuhan Yesus yang mereka hormati. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus dapat privilege untuk bisa pergi, untuk bisa menghindar dari
ancaman Herodes karena dibantu saran himbauan dari orang-orang Farisi. Nyatanya, keputusan Tuhan Yesus untuk dapat menjalani misi Injil dan kebenaran kerajaan Allah di kota Yerusalem tidak dapat diganggu gugat. Peringatan dari beberapa kaum Farisi tersebut tidak menyurutkan niat serta panggilan hidup Tuhan yang memang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Hal ini bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-33a. Saya mengajak kita semua untuk membaca Lukas 13 ayat 33a. Di situ tertulis, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Kalau kita cermati, saya bantu dalam bahasa Yunani. Di situ tertulis pleo dei mesemeron kai aurion kai ho ekomenon pore omai, yang artinya, tetapi baik sekarang atau hingga waktu-waktu mendatang, aku patut berkewajiban melanjutkan tugas perutusanku, tugas langkahku, perjalananku. Di sini jelas Bapak Ibu, di ayat 33a, Tuhan Yesus menyatakan kesetiaannya pada jalan menuju tujuan penggenapan nubuat para nabi mengenai dirinya untuk menyatakan keselamatan. Meskipun kenyataannya Bapak Ibu, kalau mau dibilang sebagai manusia, ya masa nggak gentar lah. Tetapi meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa kota Yerusalem penuh dengan penguasa yang membungkam erat suara-suara kenabian, di situ tertulis di ayat 34, termasuk juga di dalam lembaga keagamaan Yahudi, nyatanya adalah Tuhan Yesus tidak mundur, tetapi justru semakin bersemangat untuk bisa membuktikan hidup yang sejati di dalam Allah. Tuhan Yesus tetap rindu untuk merangkul setiap orang yang mau untuk berjalan bersama melakukan kehendak Bapa di surga. Meskipun kenyataannya tidak selalu seindah bagaimana diharapkan. Judul perikop bacaan kita Bapak Ibu bahwa Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem, pada kenyataannya menggambarkan bahwa Tuhan Yesus bukannya tidak mengeluh. Di dalam segala realita yang harus Tuhan Yesus hadapi, Tuhan mengeluh, Yesus mengeluh. Tetapi di dalam keluhannya itu, Tuhan Yesus tidak gentar, tidak serta-merta berbalik arah meninggalkan tugasnya. Tetapi ia tetap setia pada jalan perutusan yang seharusnya ia lakukan. Ketika kita melihat kenyataan di bacaan Injil ini Bapak Ibu, mari kita merefleksikan bagaimana dengan kehidupan kita. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini Bapak Ibu, bacaan kita berbicara sangat lantang mengenai bagaimana ujian kesetiaan. Kenyataannya banyak orang mencoba untuk setia. Ketika mulai pertama kali menjalin hubungan, yang diungkapkan adalah aku setia kok sama kamu, pinky swear gitu. Tapi kenyataannya tidak semua orang bisa melakoni hidup yang setia. Begitu juga yang saya dengar dari pepatah orang bijak, dan ya memang kenyataannya kesetiaan itu mahal harganya Bapak Ibu. Karena ketika di dalam keseharian tidak jarang kita mau tidak mau diperhadapkan dengan berbagai godaan, tantangan, ancaman, bahkan seperti yang kita baca di bacaan Injil ini, yang Tuhan Yesus hadapi bersama-sama dengan orang Farisi. Kadang-kadang kalau kita mau mencoba untuk setia, kita akan berhadapan dengan berbagai tawaran yang sepertinya sih baik, tetapi tawaran itu justru malah membuat kita mengingkari apa yang Tuhan kehendaki
untuk kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Contohnya, sehubungan dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19, Bapak Ibu, ketika jelang-jelang hari libur nasional seperti kemarin, tanggal 28 Februari dan 3 Maret yang lalu, itu kan liburannya 2 kali. Lazim disebut hari kejepit nasional gitu ya Bapak Ibu. Pemerintah nyatanya tetap menyuarakan himbauan untuk menghindari kerumunan, stay at home katanya. Tapi kenyataannya cukup mengagetkan Bapak Ibu. Ketika saya putar radio gitu ya, kebetulan saya diizinkan oleh GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul untuk tinggal di daerah Sentul. Kenyataannya mengagetkan, ada himbauan pemerintah saya dengar dari radio, diberitakan bahwa macet puncak Bogor, Jakarta ditempuhnya karena lalu lintas padat 12 jam sampai 17 jam. Kita lihat ya, kenyataannya ketika ada himbauan untuk bisa, yuk jaga prokes yuk tetap setia yuk, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah kegiatan di luar rumah. Tetapi kenyataannya, godaan itu besar. Godaan untuk bisa stress release. Masalah memang? Enggak ada masalahnya kalau kita mencoba untuk berekreasi. Tetapi kadang-kadang keinginan kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Tetapi saya yakin bahwa jemaat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul di sini serta Pos Bantajati Bapak Ibu pasti bukanlah salah satu yang kena macet itu, bukan? Saya yakin kita semua taat dan setia menjaga apa yang seharusnya kita tetap lakukan. Dan semoga sampai saat ini kita semua masih menjadi umat Tuhan yang taat dan setia mematuhi prokes. Tapi Bapak Ibu, sahabat sekalian, ini potret nyata. Sebuah contoh bahwa seringkali halangan untuk setia melakukan apa yang benar, apa yang seharusnya, apa yang dimaksudkan taat berjalan di dalam kesejatian hidup sebagai anak-anak Allah yang telah diperjuangkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, menjadi demikian sulit untuk kita dapat mewujud nyatakan hidup yang sejati, setia di hadapan Allah. Karena apa yang menjadi pandu hidup kita nyatanya adalah keinginan hati kita, bukannya kebutuhan kita, dan terlebih bukan apa kehendak Allah bagi kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini di Minggu Prapaskah kedua, mari bersama-sama Bapak Ibu kita menilik kedalaman hati kita. Kita memeriksa bagaimana kesungguhan hidup kita di hadapan Allah. Ketika Tuhan rindu untuk kita datang ke hadirat-Nya, sungguh fokus hidup kita untuk berjalan bersama-sama di bawah naungan kasih-Nya, fokus hidup kita untuk berproses di dalam dinamika persoalan hidup menjadi murni sebagai umat pilihan-Nya, seperti yang diumpamakan Yesus di ayatnya yang ke-34 Bapak Ibu. Pertanyaannya bagi kita semua, masihkah kita setia untuk taat melakukan kehendak-Nya? Sekecil apapun itu godaan yang datang untuk menarik kita mundur Bapak Ibu, setiakah kita sampai detik ini untuk berdialog di dalam relasi doa kita bersama Tuhan? Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini Bapak Ibu sudah menunjukkan sebuah keteladanan hidup yang apik, keteladanan hidup berarak mengikuti kehendak Bapa di surga. Di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa setia menjaga kesejatian diri sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak Allah, bukanlah hal yang mustahil. Meski sulit, tetapi tidak mustahil. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama di Minggu Prapaskah kedua ini
Kita diajak untuk berarak menuju hidup yang sejati. Mari bersama-sama kita mewujudkan misi Allah di dalam kehidupan kita tanpa takut dan gentar. Gelisah boleh, mengeluh kadang-kadang itu diperlukan. Tetapi bukan berarti kita kalah dan menyerah untuk mewujudkan hidup sejati, setia di hadapan Allah. Dimulai dari keseharian kita. Mari kita berani menyatakan apa yang baik, apa yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Bapak Ibu, penebusan Tuhan di kayu salib yang akan nanti kita peringati bersama tidak sia-sia, melainkan boleh sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita mendatangkan damai sejahtera Allah, mencerminkan bagaimana kasih karunia Tuhan itu sungguh berdampak bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita lakoni hidup yang setia, berjalan bersama Tuhan yang senantiasa juga setia untuk mendampingi kehidupan kita. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Prayer Voice dari GKI Pengadilan dengan judul pujian Satu Dalam Kasih. Puji syukur kepadamu Tuhan.
satu dalam kasih. Berkatilah untuk selama-lamanya. Cinta kasih yang kau berikan kami. Puji syukur kepadamu Tuhan yang telah menyatukan kami. Mari semua satu dalam kasih. Berkatilah selama-lamanya. Mari semua saling menyayangi. Mari semua saling mengasihi. Berpegangan tangan. Satu dalam kasih. Berkatilah selama-lamanya. Berkatilah untuk selama-lamanya. Berkatilah, berkatilah, berkatilah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, berkatilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab kita telah menerima anugerah kasih Allah yang senantiasa setia untuk mempedulikan kita, maka dari itu marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kesehatan jemaat, pergumulan jemaat juga kita boleh doakan bersama-sama, pendidikan anak-anak kita, pandemi, proses vaksinasi, kondisi negara dan pendamaian negara Rusia dan Ukraina. Kita bawa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tiada henti-hentinya ya Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam tutur kata, pikiran, perbuatan kami yang seringkali menggusarkan hati-Mu ya Tuhan. Nyatanya Tuhan masih setia untuk melangkah bersolidaritas bersama kami. Tuhan tidak pernah mundur untuk merangkul kami. Tuhan tidak pernah memalingkan wajah-Mu daripada kami. Maka dari itu ya Bapa, kami mohon ampun, sebab kami seringkali belum dapat setia di hadapan-Mu. Dan maka dari itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa menjadi pandu langkah kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Bapa, setiap kami boleh berarak menuju kesejatian hidup yang Tuhan inginkan untuk kami nyatakan di tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kini kami membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa bagi sahabat-sahabat kami, keluarga kami, yang saat ini Tuhan Engkau mengizinkan mereka untuk mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan,
maupun di dalam rasa kehilangan ataupun kesulitan ekonomi. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami, sahabat kami yang Tuhan izinkan untuk terbaring sakit maupun tengah berjuang di dalam pemulihan. Tuhan, Kau mendengar nama-nama mereka di dalam hati kami. Kami mohonkan lawatan-Mu boleh terjadi atas setiap proses medis yang diupayakan, maupun setiap proses bagaimana keluar dari segala permasalahan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kami. Dengan iman ya Bapa, kami mau terus yakin dan percaya bahwa Tuhan menjadi jawaban atas setiap kegelisahan kami. Tuhan boleh senantiasa memberikan sukacita dan kekuatan bagi mereka yang boleh terus hidup memelihara iman percayanya kepadamu. Bapa di surga, pada siang hari ini kami juga mau bersama-sama, kami mau berdoa bagi anak-anak kami di dalam pendidikan mereka ya Bapa, di dalam persekolahan, di dalam perkuliahan, di dalam setiap proses pergaulan bersama teman-teman, meskipun masih masanya untuk mereka belajar dari rumah. Tuhan, di dalam segala dinamika rasa yang Tuhan izinkan untuk anak-anak kami lalui, kiranya Engkau memberikan senantiasa sukacita bagi mereka, khususnya bagi orang tua yang boleh dengan setia juga mendampingi anak-anak terkasih. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan juga semangat kreativitas untuk terus menyatakan apa yang baik, untuk senantiasa juga dapat memperoleh pembelajaran yang baik di tengah-tengah masa pandemi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kondisi kesehatan setiap kami di dalam masa pandemi yang belum berakhir. Tuhan mengizinkan kami untuk berdampingan terus dengan COVID-19. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan menyatakan perkenanan-Mu berakhirnya COVID-19 ini. Tetapi kami mau yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah, dan ajar kami ya Bapa untuk kami dapat terus berhikmat di dalam menjalani laku hidup kami. Kami boleh setia pada protokol kesehatan, dan juga kami dapat hidup untuk menyatakan bahwa Tuhan sungguh baik memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa, bersyukur untuk adanya proses vaksinasi maupun vaksinasi booster atau bagi anak-anak di Kota Bogor dan di wilayah-wilayah lainnya. Tuhan, kiranya setiap kami boleh dapat menikmati fasilitas yang ada. Proses vaksin booster kiranya juga boleh menjadi berkat bagi kami. Tuhan juga tolong berkati para nakes yang senantiasa setia untuk melayani proses pemulihan kesehatan setiap warga negara Indonesia. Tuhan kiranya boleh berkati mereka juga. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mau berdoa bagi komunitas iman yang Tuhan anugerahkan untuk kami bersama-sama bertumbuh dan kelak berbuah baik di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Ketika Tuhan menyatukan kami di GKI Bogor Baru maupun bakal jemaat Sentul dan Pos Bantar Jati, kiranya Tuhan, Engkau boleh menguduskan kasih persekutuan di antara kami. Kami mohon bimbinglah kami senantiasa untuk dapat memuliakan nama Tuhan Yesus saja di dalam segala kegiatan peribadahan dan pelayanan kami. Khususnya kami menyerahkan persiapan peneguhan penatua masa pelayanan April 2022 sampai Maret 2025 yang akan diselenggarakan dalam kebaktian Minggu 20 Maret mendatang. Tuhan kiranya memampukan Bapak Johar Alam, Bapak Gideon Adini Rekso, Ibu Melva Manalu, Ibu Valen Pangala, di dalam panggilan hati mereka untuk melayani Tuhan di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mengingat ya Bapa para hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk mendampingi kami
Kami berdoa untuk Pendeta Darwin Darmawan dan keluarga, Penatua Joshua Bernando, seluruh Penatua GKI Bogor Baru maupun pengurus Bajam Sentul. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mencurahkan hikmat dan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga membawa kondisi bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa untuk kedamaian dan ketentraman negara kami di dalam segala kebijakan yang boleh diberlakukan oleh aparat pemerintah beserta komponennya. Di tengah proses keamanan, penjagaan dari aparat keamanan negara, Tuhan bersama-sama kiranya boleh membawa kami di dalam damai sejahtera Allah sebagai satu negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kami boleh rukun, damai satu sama lain di dalam keberagaman. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan kerinduan kami atas terhentinya konflik peperangan antara Rusia dan Ukraina, khususnya bagi warga sipil ya Bapa yang menjadi korban perang dan berduka. Tuhan, kiranya boleh melawat mereka semua. Inilah seluruh doa syukur, sembah, kerinduan hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga, kami boleh berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Persembahan syukur ini kita dasarkan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke bendahara majelis jemaat, atau bisa juga dengan cara seperti yang ada di tayangan berikut ini. Pengumpulan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 287B ayat 1-3. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi,
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di alam kerajaan surga, merupakan suatu sukacita bagi kami karena masih Tuhan perkenankan memberikan ucapan syukur padamu. Kiranya persembahan yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya majelis jemaat dan para aktivis dapat mengelola dan memakai persembahan ini dengan roh kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Ajari kami juga untuk lebih mengerti dan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Allah, mari kita bergerak untuk mewatakan Injil Kerajaan Allah dan kabarkanlah kehidupan sejati yang Ia beri, sebab Dia yang merelakan dirinya menderita dan siap menghadapi kematian adalah Dia, Tuhan yang rindu agar kita boleh hidup senantiasa setia di dalam pimpinannya. Mari kita menyanyikan gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Yang sulit ditebus, penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah lebuhan abadi. Kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, pusat awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah
jika semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Marilah bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini kita boleh kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan kita menerima berkat Tuhan. Sekarang marilah kita melanjutkan kehidupan kita di dalam damai sejahtera untuk kita menjadi pewarta kasih-Nya. Kiranya pemeliharaan Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan semangat Roh Kudus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana.